Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Prilia, NIM 18234076, mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen pengetahuan atau knowledge management. Sebelum mengetahui apa itu manajemen pengetahuan, kita harus mengetahui dulu apa itu data, informasi, dan pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu data. Data adalah fakta, angka, atau peristiwa yang belum diolah. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengetahuan adalah campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Manajemen pengetahuan adalah suatu langkah-langkah sistematis dalam mengelola aset intelektual atau pengetahuan dan berbagai informasi dari individu atau perorangan dan organisasi untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing dan memaksimumkan nilai tambah serta inovasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu tujuan penerapan knowledge management. Yang pertama adalah penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua adalah peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat. Yang akhirnya, proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat adalah peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan. Knowledge Management System atau sistem manajemen pengetahuan adalah suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pengertian sebuah sistem aplikasi yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan fungsi untuk sebuah perlakuan kontekstual terhadap masing-masing pengetahuan eksplisit dan tacit selama sebuah organisasi atau bagian organisasi tersebut menjadi target dari tindakan manajemen pengetahuan. Tujuan utama dari sistem manajemen pengetahuan adalah untuk mendukung dinamika pembelajaran organisasional dan keefektifan organisasi tersebut. Materi selanjutnya adalah siklus manajemen pengetahuan. 4 pendekatan dalam siklus manajemen pengetahuan diantaranya Meyer and Zek, Bukowitz dan William, McElroy, dan Twigg. Berdasarkan 4 pendekatan siklus manajemen pengetahuan, sebelumnya dapat dibentuk siklus manajemen pengetahuan terintegrasi yang terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, menangkap atau menciptakan pengetahuan. Yang kedua, membagi atau menyebarkan pengetahuan. Yang ketiga adalah mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu model manajemen pengetahuan. Di sini saya mengambil model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi. Proses penciptaan pengetahuan yang pertama yaitu selalu diawali dari individu. Yang kedua, pengetahuan personal atau privat. Yang ketiga, ditranslasi menjadi pengetahuan organisasi publik yang tersedia bagi orang lain. Selanjutnya, proses kontinu, interaktif, dan spiral interaktif antar pengetahuan tacit dan eksplisit. Konversi pengetahuan. Yang pertama ada tacit ke tacit menjadi proses sosialisasi. Yang kedua, tacit ke eksplisit menjadi proses eksternalisasi. Yang ketiga, eksplisit ke eksplisit menjadi proses kombinasi. Dan yang terakhir, eksplisit ke tacit menjadi proses internalisasi.
Materi selanjutnya yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Tahapan utama dalam siklus manajemen pengetahuan terintegrasi yaitu yang pertama menangkap atau menciptakan pengetahuan, yang kedua membagi dan menyebarkan pengetahuan, yang ketiga mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Penangkapan pengetahuan adalah suatu proses untuk mengidentifikasi pengetahuan tacit yang ada pada sumber daya manusia pada suatu organisasi, kemudian diolah hingga dapat dimanfaatkan bagi orang yang membutuhkannya. Penangkapan pengetahuan sangat penting karena pertama, pengetahuan yang didapatkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota organisasi. Yang kedua, dengan penangkapan pengetahuan, anggota organisasi dapat memperoleh pengetahuan tentang hal yang menyangkut pekerjaan yang ia lakukan sehingga mampu melakukan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, dengan penangkapan pengetahuan yang baik akan muncul ide-ide baru yang dapat digunakan untuk melakukan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa. Selanjutnya, kodifikasi pengetahuan yaitu adalah himpunan ilmu pengetahuan yang dikelola dan tersusun menjadi satu secara terstruktur yang bisa dapat dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Artinya, kodifikasi pengetahuan berarti mengkonversi pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit dalam bentuk yang dapat digunakan bagi para anggota organisasi. Selanjutnya, kodifikasi pengetahuan eksplisit. Masalah yang dihadapi dalam pengetahuan eksplisit adalah berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, aksesibilitas, dan kredibilitas. Kodifikasi dapat dilakukan melalui yang pertama, pemetaan kognitif, yang kedua, pohon keputusan, yang ketiga, taksonomi pengetahuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota satu kelompok, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Berbagi pengetahuan di kalangan karyawan menjadi amat penting untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar mampu berpikir secara logika yang diharapkan akan menghasilkan suatu bentuk inovasi. Selanjutnya, penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan merupakan proses di mana pengetahuan yang dimiliki perorangan atau karyawan atau organisasi dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengetahuan yang dimanfaatkan dapat berupa hasil dari penciptaan pengetahuan baru atau menggunakan kembali pengetahuan yang lama. Penggunaan pengetahuan lama adalah tidak tepat jika pengetahuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Inovasi atau penciptaan pengetahuan baru akan menjadi pemborosan waktu jika pengetahuan yang lama atau sudah ada dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan atau falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi untuk para anggota organisasi tersebut. Pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi penting karena merupakan suatu upaya mengatasi masalah baik internal maupun eksternal. Maka perlu membentuk suatu budaya organisasi yang sehat supaya menjadi organisasi yang efektif. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi. Budaya organisasi pada umumnya dinamis. Yang kedua, budaya organisasi dibuat oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, individu atau kelompok berpartisipasi dalam organisasi dengan membawa pengalamannya, kepribadian, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu perangkat manajemen pengetahuan. 1. Perangkat yang digunakan untuk siklus pertama, knowledge management, adalah 1. Peringkat penciptaan konten. Yang kedua, data mining dan penemuan pengetahuan. Yang ketiga, blogs. Dan yang keempat, perangkat pengelolaan konten. Yang kedua, perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Yang pertama, groupware dan kolaborasi, wikis, dan teknologi jaringan atau networking technologies. Yang ketiga, perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Yang pertama adalah sistem e-learning dan yang kedua,
sistem pakar. Seri selanjutnya yaitu implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Personal Knowledge Management atau manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara mengelola pengetahuan perorangan, yaitu pada saat belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Pengetahuan perorangan dibentuk oleh pendidikan formal dan non-formal yang diperolehnya. Sebagai contoh, pengalaman hidup, kebiasaan atau warisan budaya yang dibentuk dari keluarganya, ataupun pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Manajemen pengetahuan organisasi menurut Konferensi Manajemen Eropa atau American Productivity and Quality Center dapat dilihat secara operasional dan secara strategis. Knowledge management secara operasional yaitu aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, strategi manajemen pengetahuan. Langkah strategi untuk menerapkan manajemen pengetahuan dalam organisasi yaitu yang pertama, analisis infrastruktur yang ada. Yang kedua, mengaitkan manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis. Yang ketiga, mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan. Yang keempat, mengaudit aset dan sistem pengetahuan yang ada. Yang kelima, mendesain tim manajemen pengetahuan. Yang keenam, menciptakan blueprint manajemen pengetahuan. Yang ketujuh, pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Yang kedelapan, prototype dan uji coba. Yang kesembilan, pengelola perubahan kultur dan struktur penghargaan. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja, mengukur ROI, dan perbaikan sistem manajemen pengetahuan. Selanjutnya, implementasi sistem manajemen pengetahuan di perpustakaan. Manajemen pengetahuan bagi perpustakaan bukanlah hal yang baru. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan aktivitas keseharian di perpustakaan. Dengan kemajuan teknologi informasi, maka kemasan yang membungkusnya agak berbeda. Bahan mentah perpustakaan umum maupun perpustakaan perguruan tinggi sampai saat ini masih didominasi bahan pustaka cetak. Sedangkan pada manajemen pengetahuan atau knowledge management hampir 90% terdiri dari bahan non-cetak, terutama bersumber dari internet. Semua aktivitas manajemen pengetahuan identik dengan kegiatan rutin di perpustakaan. Pada knowledge management dikenal istilah seperti penciptaan pengetahuan. Kegiatan ini dalam perpustakaan seperti pemilihan bahan pustaka yang akan dikoleksi. Survei kebutuhan pemakai dilakukan untuk memahami informasi yang diharapkan pemakai. Pada proses ini, pustakawan mencoba mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan akhir kegiatan berupa akuisisi bahan pustaka. Materi terakhir yaitu masyarakat informasi. Pengertian masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Jadi dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan. Pentingnya masyarakat informasi. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi bagian penting untuk masyarakat informasi sebagai ekonomi kecil yang terbuka di dalam pengembangan jaringan ekonomi global, di mana pengetahuan berbasis pada inovasi yang menjadi kunci sumber dari menopang keuntungan yang kompetitif. Ciri-ciri masyarakat informasi. Yang pertama adalah adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan akan informasi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dalam organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Masyarakat yang sadar akan informasi dan mendapatkan informasi yang secara cukup, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis, mengakses informasi super highway atau berkecepatan tinggi. Distribusi informasi berubah dari tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi terbaru, jurnal, dan prediksi. Selanjutnya, sistem layanan berubah dari manual ke elektronis. Sektor ekonomi bergeser dari penghasil. Materi selanjutnya yaitu proses terbentuknya masyarakat informasi serta kaitannya dengan industri 4.0. Masyarakat informasi terbentuk dari beberapa faktor yang berdampak terjadinya evolusi di masyarakat tersebut, serta mulainya kebutuhan informasi yang tinggi setelah sekian lama berada pada fase masyarakat industri. Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi seperti dinamika informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi komputer, perkembangan teknologi komunikasi. Revolusi industri 4.0
merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak, dan proses revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi Industri 4.0 mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah dalam penyerapannya tidak lagi memperdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat, di mana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Di samping manfaat revolusi industri 4.0 terhadap bidang perindustrian, manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang. Saat ini, akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan internet. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.